Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Turnamen Toulon 2022, Timnas Indonesia U19 kalah 0-1 dari Venezuela. Bermain di Stade de la Trève Prancis, duel sengit tersaji di babak pertama sehingga skor 0-0 menghiasi laga. Di babak kedua, Timnas Venezuela U20 akhirnya berhasil menjebol gawang Supriyadi lewat aksi Daniel Perez. Garuda Nusantara pun harus menelan kekalahan di laga perdana fase grup B dengan skor 0-1. Lewandowski ingin pergi? Jangan coba halangi. Robert Lewandowski menegaskan karirnya di Bayern Munich sudah habis. Hal itu diutarakan Lewandowski dalam konferensi pers bersama timnas Polandia jelang tampil di UEFA Nations League. Saat disinggung soal masa depannya, penyerang 33 tahun itu mengaku ingin pergi. Era saya di Bayern sudah berakhir, saya tidak melihat kemungkinan untuk terus bermain untuk klub ini, kata Robert Lewandowski dikutip Guardian. Bayern adalah klub yang serius dan saya yakin mereka tidak akan mempertahankan saya. Saya tidak ingin bermain di sana lagi, katanya. Transfer adalah solusi terbaik, saya harap mereka tidak menghentikan saya, katanya. Corentin Tolisso tinggalkan Bayern Munich. Lewat media sosialnya, Tolisso mengumumkan akan meninggalkan Bayern. Kontraknya memang bakal habis bulan depan dan tidak akan diperpanjang. Gelandang asal Prancis itu mengucapkan terima kasih kepada Bayern. Ia mengaku 5 tahun bersama Bayern begitu menyenangkan. Setelah meninggalkan Bayern, Tolisso mulai dikaitkan dengan beberapa klub. Salah satu yang kabarnya tertarik merekrutnya adalah Manchester United. Selain Corentin Tolisso, Bayern Munich juga kemungkinan akan ditinggal beberapa bintang lainnya. Sergei Gnabry dan Robert Lewandowski menjadi dua bintang yang dikabarkan akan cabut pada musim panas ini. Cara Madridista melepas Gareth Bale. Dicatat Sport People, Gareth Bale melangkahkan kaki masuk lapangan Bernabeu dengan diiringi tepuk tangan membahana dari supporter Real Madrid. Ada nuansa saling respek karena Bale juga merespon dengan tepuk tangan sebagai apresiasi buat fans. Pada momen lain di lapangan, sebuah potongan video memperlihatkan momen hangat lain dari Madridista dalam perpisahannya dengan Bale. Pada saat Bale berkeliling lapangan dengan anaknya, sejumlah supporter Madrid terdengar mengeluh-elukan namanya. Ada yang bertepuk tangan sambil berdiri, sebuah standing applause. Gareth Bale kembali merespon dengan gerak-gerik serupa buat Madridista. Ia bertepuk tangan penuh untuk membalas respek. Bale kemudian juga terlihat tidak sungkan memenuhi permintaan tanda tangan di lapangan. Pamit, Isco resmi tinggalkan Real Madrid usai juara Liga Champions 2021-2022. Isco Alarcón resmi meninggalkan Real Madrid. Dia berpamitan usai membawa Real Madrid menjuarai Liga Champions 2021-2022. Isco memastikan tidak akan memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid. Pernyataan itu disampaikan secara resmi oleh Isco melalui akun Instagram pribadinya. Saya juga ingin berterima kasih kepada para penggemar yang menyambut saya dengan cara yang luar biasa sejak hari pertama dan menemani tim ini di setiap sudut dunia. Sambungnya, selamat tinggal dan hala Madrid, tulis Isco. Ambisi Silvio Berlusconi bawa AC Monza juara Serie A dan Liga Champions. Ketika dibeli Berlusconi, Monza masih berkiprah di Serie C. Pelan tapi pasti Monza bisa promosi ke Serie A. Kepastian itu tiba saat Monza menang atas Pisa dalam laga playoff promosi ke Serie A. Usai laga itu, Silvio Berlusconi menargetkan capaian lebih tinggi lagi untuk AC Monza. Ia sesumbar timnya akan bersaing menjuarai Liga Italia dan Liga Champions. Sah, Chelsea jadi milik konsorsium Todd Boehly. Konsorsium yang dipimpin penguasa Todd Boehly sudah menuntaskan proses akuisisi Chelsea. Kini The Blues telah resmi mendapat pemilik baru. Pengumuman ini disampaikan situs resmi klub pada Senin 30 Mei 2022. Proses pindah tangan ini telah mendapat lampu hijau dari otoritas yang berwenang termasuk Premier League dan pemerintah Inggris. Boehly akan menjabat sebagai chairman, namun ia akan berbagi kontrol keberjalanan klub dengan
Clear Lake Capital Group, perusahaan investasi asal Amerika Serikat yang juga terlibat dalam akuisisi ini. Manchester City masih akan belanja musim panas ini. Manchester City belum mau berhenti belanja. Haaland dan Alvarez hanyalah pembuka jalan untuk kedatangan para pemain top lainnya musim panas ini. Sebab City masih harus mencari pemain berposisi bek kanan dan gelandang pengganti Fernandinho yang cabut. Marc Cucurella dari Brighton dan Calvin Phillips dari Leeds United digadang-gadang jadi incaran City. Liverpool versus Manchester City dalam adu ramai parade juara. Liverpool harus puas dengan gelar Piala Liga Inggris dan Piala FA. Liverpool memang gagal mewujudkan 4 gelar, tetapi parade tutup musim si merah pada akhir pekan tetap berjalan meriah. 2 trofi juara musim ini turut serta dalam arak-arakan tersebut. Yang menarik, ada yang turut menjadikan momen kemeriahan parade Liverpool itu untuk menyindir parade juara Manchester City yang digelar pada pekan lalu. Secara spesifik, parade The Citizen diledek kalah ramai ketimbang Liverpool. Djibril Cissé selebrasi di bandara usai mantan timnya tembus Ligue 1. Ligue 1 resmi kedatangan satu peserta anyar musim depan, yakni Auxerre. Klub yang terletak di sebelah tenggara kota Paris itu sukses melenggang ke divisi utama usai menang secara dramatis di laga playoff. Auxerre mampu merebut satu tiket promosi usai membungkam Saint-Étienne via adu penalti. Kembalinya Auxerre ke kasta tertinggi Liga Prancis membuat banyak pihak berbahagia. Salah satunya seperti yang ditunjukkan ex-pemain Liverpool Djibril Cissé. Melalui akun Twitter pribadinya, pria berusia 40 tahun itu membagikan sebuah video yang menunjukkan ekspresi kebahagiaannya kala melihat Auxerre memetik kemenangan atas Saint-Étienne. Berdasarkan data Transfermarkt, Cissé diketahui pernah membela Auxerre selama 6 musim antara 1998 sampai 2004. Istri Thiago ceritakan momen mencekam saat kerusuhan jelang final UCL. Final Liga Champions yang mempertemukan Liverpool dengan Real Madrid dinodai kerusuhan yang terjadi di luar stadion. Istri Thiago Alcantara, Julia Vigas, menceritakan momen mencekam saat insiden terjadi. Dalam insiden tersebut, istri Thiago juga terjebak dalam kerusuhan di luar Stade de France. Tak hanya itu, menurut laporan Daily Mail, istri Thiago itu juga hampir dirampok saat terjadi kekacauan di luar stadion. Karena kurangnya organisasi dan keamanan, ada begitu banyak momen menakutkan. Saya terus-menerus diancam oleh gerombolan perampok yang mencoba menyerang dan menyelinap ke stadion tanpa tiket, tulis Vigas. Untuk itu, banyak supporter yang memaksa masuk sehingga memicu bentrokan. Polisi melemparkan gas air mata ke keluarga dan supporter, dan ada juga yang dipukul. Semuanya orang tak bersalah. Lanjutnya, Christopher Nkunku buka peluang kembali ke Paris Saint-Germain. Christopher Nkunku mengisyaratkan dirinya akan memilih pindah ke Paris Saint-Germain jika dia meninggalkan RB Leipzig pada musim panas ini, dengan menyebut raksasa Ligue 1 Prancis itu sebagai klub hatinya. Paris, saya selalu mengatakannya adalah rumah saya, klub hati saya, ujar Nkunku dalam sebuah konferensi pers saat melakukan tugas internasional bersama Prancis. Saya tidak menutup pintu, segalanya adalah mungkin dalam sepak bola. Sangat tersanjung klub terbesar di dunia yang tertarik pada saya, tetapi juga tersanjung Leipzig melakukan segalanya untuk mempertahankan saya. Lanjutnya, Lionel Messi jagokan pemain ini di Ballon d'Or 2022. Mega bintang Paris Saint-Germain Lionel Messi mengungkapkan pemain jagoannya di Ballon d'Or 2022. Lionel Messi yang menjadi pemenang Ballon d'Or edisi sebelumnya ternyata menjagokan Benzema. Saya pikir tidak ada keraguan, sangat jelas bahwa Karim Benzema memiliki tahun yang spektakuler dan akhirnya memenangkan Liga Champions, ujar Messi. Ia juga menjadi sosok penting sejak babak 16 besar dan seterusnya di setiap pertandingan. Saya pikir tidak ada keraguan tahun ini dengan Ballon d'Or, tutur mega bintang berusia 34 tahun itu menambahkan. Janji setia seumur hidup penerus Lionel Messi untuk Barcelona.
Saat berbicara kepada Kanal Plus, Ansu Fati mendapat pertanyaan mengenai ketertarikan Paris Saint-Germain terhadap dirinya. Namun Fati mengaku tidak tahu menahu soal rumor tersebut. PSG tertarik mengontrak saya, kenyataannya adalah saya tidak tahu, ucap Fati seperti dikutip dari Kanal Plus. Lebih lanjut, Ansu Fati menambahkan bahwa saat ini tujuannya hanya satu, yaitu bertahan di Barcelona. Ansu Fati juga berharap ia bisa menghabiskan seluruh karirnya bersama klub asal Catalunya itu. Saat ini Fati terikat kontrak dengan Barcelona hingga 2027. Real Madrid perpanjang kontrak Eder Militao hingga 2028 datang. Klub raksasa Liga Spanyol Real Madrid dikabarkan akan memperpanjang kontrak dari bek Eder Militao hingga musim panas 2028 datang. Dikutip dari Football Espana, Militao akan menandatangani perpanjangan kontrak dalam beberapa hari ke depan setelah menjuarai Liga Champions bersama Real Madrid akhir pekan lalu. Bersama Los Blancos, pemain asal Brasil itu telah mencatatkan 91 penampilan dan menorehkan 4 gol serta 4 assist dari 14.915 menit bermain pada berbagai ajang. Ditinggal Sadio Mane, Liverpool dikabarkan mengejar penyerang Tottenham Hotspur asal Korea Selatan Son Heung-min. Dinukil dari Daily Mail, Liverpool siap menggelontorkan dana besar untuk mendatangkan pemain asal Korea Selatan tersebut. Berdasarkan data Transfermarkt, harga pasaran Son Heung-min saat ini adalah 80 juta euro atau setara 1,2 triliun rupiah. Jadi Liverpool harus merogoh kocek sebanyak itu untuk mendatangkan Son Heung-min. Jika The Reds rela mengeluarkan uang sebanyak itu dan membuat Son Heung-min bergabung ke Liverpool, maka lini depan Liverpool di musim depan akan tambah mengerikan. Kevin De Bruyne sebut UEFA Nations League kompetisi nggak penting. Pemain Manchester City dan timnas Belgia, Kevin De Bruyne tidak menyambut ajang UEFA Nations League dengan ceria. Baginya kompetisi yang bakal digelar selama 2 pekan itu tidak penting dan hanya laga uji coba yang diglorifikasi. 2 pekan terlalu panjang. Ya, sebagai pemain saya tidak bisa memberikan perubahan banyak. Saya tidak menantikan ini, katanya dalam konferensi pers pekan ini dikutip Goal International. Nations League tidak penting di mata saya, cuma glorifikasi laga uji coba setelah menjalani musim yang panjang dan berat. Saya tidak menantikannya. Lanjut. Italia terdepan jadi tuan rumah Euro 2032. Presiden FIGC Gabriele Gravina pada Senin 30 Mei kemarin menyatakan bahwa Italia berada di posisi terdepan untuk menggelar Euro 2032. Terakhir kali Italia menjadi tuan rumah turnamen mayor adalah pada 1990, namun mereka sempat membuka Euro 2020 di Roma ketika format kompetisi memakai sistem banyak negara. Gravina sendiri mengkonfirmasi niat negaranya untuk mencalonkan diri jadi tuan rumah dan hanya memiliki satu pesaing, yakni Turki. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!